Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih, sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus. Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan.
Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, siapkan 2 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 135 gram gula pasir. Aduk dan kocok sebentar dengan whisk. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok kembali dengan whisk sampai gulanya larut. Kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 130 gram tepung terigu secara bertahap. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml santan secara bertahap, bergantian dengan tepungnya. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml jus pandan. Aduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 80 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian saring adonannya,
Boleh tidak disaring jika adonan sudah halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Saya gunakan alas di bawah cetakannya. Setelah cetakannya panas, olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan sebelum dituang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Dan masak dengan api kecil sampai matang. Saat kuenya setengah matang, lalu beri topping. Untuk toppingnya, saya menggunakan kelapa muda yang sudah dikerok. Dan masak kembali dengan api kecil sampai kuenya matang. Kue lumpur pandannya sudah matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian angkat. Kue lumpur pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, super lembut dan kokoh. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 300 gram beras ketan, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 5 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat saus gula merahnya. Pertama, tuang 60 ml air ke dalam panci. Tambahkan 120 gram gula merah yang sudah dicincang, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu rebus dengan api kecil sampai mendidih. Sudah mendidih, biarkan beberapa saat sampai agak kental.
Sudah agak kental, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, lalu saring. Kemudian untuk toppingnya, siapkan 120 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sejumput garam, lalu aduk rata. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu kukus kelapa parutnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Setelah 5 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Setelah ditiriskan, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk rata. Selanjutnya, saya akan membungkus beras ketannya. Siapkan daun pisang, lalu lap bersih dan potong-potong. Untuk panjang daun pisangnya sekitar 8 cm. Sebaiknya gunakan daun pisang yang lebar seperti ini. Lalu siapkan tusuk gigi secukupnya. Ambil 1 lembar daun pisang. Kemudian lipat bentuk kerucut. Pastikan sudutnya rapat supaya tidak bocor. Masukkan 3 sendok teh beras ketan. Lalu tekan supaya padat. Dan lipat. Pastikan setiap sudutnya tertutup rapat. Kemudian sematkan tusuk gigi. Sebelumnya rebus air yang banyak dalam panci sampai mendidih. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masukkan beras ketan yang sudah dibungkus. Pastikan semua terendam dalam air ya. Tutup pancinya dan rebus dengan api sedang selama 40 menit. Setelah 40 menit, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin,
Keluarkan lupisnya. Lalu baluri dengan kelapa parut. Kemudian tata dalam piring saji. Dan siram dengan saus gula merah secukupnya. Lupis ketannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Teksturnya lembut dan rasanya enak gurih dengan saus gula merah yang manis. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 800 ml santan ke dalam wajan, tambahkan 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Lalu nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Matikan kompornya dan biarkan santannya sampai dingin. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 200 gram tepung beras secara bertahap dan aduk rata. Selanjutnya, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonan mengental.
Adonannya sudah mulai mengental, tetap aduk terus. Adonan sudah mengental seperti ini, cukup ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Sebelumnya sudah disiapkan pisang raja yang sudah matang, bisa diganti dengan pisang kepok, lalu kupas, kemudian potong menjadi 2. Dan sebelumnya sudah disiapkan juga daun pisang yang sudah dipotong dan dibersihkan. Lalu kita akan membungkusnya. Saat adonan masih panas atau hangat, langsung segera dibungkus supaya mudah dibentuk. Siapkan 1 lembar daun pisang, ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan. Beri 1 potong pisang, kemudian timpa dengan adonan secukupnya, rapikan, lalu bungkus adonan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kemudian kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, buka bungkusnya sebagian, lalu lap sisa air kukusan dengan serbet bersih. Rapikan dan potong ujung daunnya. Kue Nagasarinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis dan gurih, dan teksturnya lembut banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kelima,
Untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isiannya. Rebus 250 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya, siapkan bumbu halus, yaitu 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, dan 1/4 sendok teh ketumbar yang sudah disangrai. Lalu haluskan. Kemudian panaskan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis sampai harum. Setelah harum, kemudian tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, tumis kembali, lalu masukkan suwiran ayam, aduk sebentar, tambahkan 150 ml santan, aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, saya menggunakan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang dan kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Setelah 2 jam beras ketannya direndam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kukus beras ketannya sampai setengah matang, yaitu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Selanjutnya rebus 350 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Segera masukkan beras ketan setengah matang ke dalam santan panas. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam beras ketan. Sebelumnya, panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai matang, yaitu sekitar 30 menit. Setelah 30 menit,
lalu angkat. Selanjutnya, untuk membungkus lempernya, ambil ketan secukupnya atau sesuai selera. Kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri isian ayam secukupnya. Rekatkan sampai isinya tertutup, lalu kepal-kepal kembali dan bentuk lonjong. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dipotong-potong dan dilayukan. Siapkan 1 lembar daun pisang. Ambil 1 lembar ayam dan letakkan di atas daun pisang. Lalu gulung daunnya sambil ditekan supaya rapat. Kemudian lipat ke atas kedua sisinya. Potong ujung daunnya. Kemudian tusuk dengan lidi. Saya menggunakan staples. Kemudian saya beri stiker supaya cantik. Lemper isi ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang keenam,
Pertama, untuk cara membuat unti kelapanya, tuang 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, kemudian masak sampai gulanya larut saja. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan agak kering. Unti kelapanya sudah agak kering. Lalu matikan kompornya, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulit dadarnya, masukkan 125 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 250 ml jus pandan. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 saset santan instan 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Kemudian panaskan teflon dengan api kecil. Usapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng ke permukaan teflon. Setelah teflonnya panas, selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon sambil diputar teflonnya dan membentuk dada tipis. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu pinggir dadarnya sudah mengelupas dan bisa lepas dari teflonnya saat digoyang-goyang. Pinggir dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang. Lalu tata ke dalam wadah datar. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan.
Ambil satu lembar kulit dadarnya, letakkan bagian berpori untuk yang di luar, lalu beri untik kelapa secukupnya, tata rapi untik kelapanya, lalu lipat dan gulung. Seperti ini. Dan tata dalam piring. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan lembut, dan cara membuatnya juga sangat mudah.